sekian banyak film Batak, aku sering bilang di banyak wawancara bahwa banyak sekali film Batak, tapi kenapa mereka melupakan nama seorang Tika Panggabean? Bukannya apa-apa, karena ada nama Panggabean di sana. Aku nggak minta juga jadi pemeran utama, enggak. Sekedar seorang Tika Panggabean ini ada di film Batak, aku tuh kayak apa ya, kayak masuk ke dalam dunia aku. Apalagi kalau syutingnya itu memang di kampung. Di sana, Tantangan-tantangan yang dikasih sama Bene, harus marah, harus nangis, harus ada dramanya, ada itu tuh. Jadi ya kalau aku boleh bilang paling berkesan sampai saat ini ya ngeri-ngeri sedap itulah gitu loh. Ayo goyang dulu, bebaskanlah hatimu. Ayo podcast dulu. Salah gue. Kan kita mau podcast bareng yang punya. Oh iya. Iya. Ayo goyang Dulu. Bebaskanlah hatimu. Ayo. Mbak Tika apa kabar? Baik Mike, Ya, baik aduh. toh. Ini kita balik dulu nih, biar ada kerjaan dia. Oh iya. Ini satu gini berapa lama sih Jo? Kemarinnya. Ini waktu buat menjawab. Aduh. Jadi agak bebannya harus cepet nih jawabnya. Iya. Jadi gitu, nanti kita jawab tapi di editing dicepetin gitu. Iya. Gitu. Nih, Sehat ya? nih lucunya gini nih. Sehat. Ini adalah apa? Bukan mojang, kalau Batak apa ya? Hah? Kalau Batak apa sih? Batak tuh apa ya? Nyebutnya? Kalau perempuan cantik Perempuan Batak polos tuh apa gitu tuh? Ya kalau kan sebutan kalau orang-orang tuh biasanya ucok, ada ucok iya. laki, Ucok kalau laki. cewek disebutnya butet atau boru. Kalau sekarang Sebenarnya udah boru nih tuh ya. lebih kepada anak perempuan Batak tuh disebutnya boru. Tapi ini rasa Sunda. Iya. Bener, rasa Sunda. Iya. Jadi Karena di Bandung tuh kuliah dulu berapa tahun ya? Kuliah tuh harusnya kan pokoknya aku di sana dari masuk tahun 89 keluar 96. Harusnya sih bisa lebih cepet ya. Tapi bikin skripsinya aja 2 tahun. Oh iya. Saking telitinya, Saking telitinya. saking detailnya. Karena masih pakai rugos dulu. Kalau kita lihat di Wikipedia, ini namanya Tika Panggabean tuh panjang loh ternyata. Iya. Kartika, Rahel, Rahel Setia, apa Rachel? Rahel. Rahel, Setia, Rezeki, Panggabean. Iya. Nah, Kenapa yang diambil Tikanya, bukan kenapa nggak rezeki? atau Setia? Nah itu dia. Kalau misalnya ambil Tika itu sebenarnya adalah dari nyokap bokap. Karena mereka dari aku kecil manggilnya Tika. Terus Tiki kadang-kadang, Ade karena gue paling kecil kan. Kurir kali ya? Kurir ya? Hah? Iya, oh iya kurir Kurir. bener. Gitu. Jadi akhirnya dari Kartika Rahel Setia Rezeki itu dia ngambilnya penggalannya Tika. Jadi nah pada saat gue terjun ke dunia seni ini ditanya mau pakai nama apa? Ya yang pasti Panggabean kan nama bokap ya, Ya, maksudnya ya. fam, keluarga besar. Jadi itu sebuah kebanggaan pasti buat orang betul. Batak. Panggabeannya nggak boleh hilang. Depannya Tika. Dulu gue sempet pengen Tika Rahel gitu loh. Wih. Cuma kayaknya udah kepanjangan kayaknya Kartika Panggabean aja. Kalau di beberapa di dokumen sih semuanya Kartika RSR Panggabean. Itulah orang Batak tuh kalau ngasih nama panjang-panjang ya. RR. Oh. Iya kan Rahel Setia Rahel Setia Rezeki. Rezeki. Gitu. Jadi tapi kalau di paspor gue cuma pakai Kartika Rahel Panggabean karena nggak mungkin semuanya gitu. Oh, boleh ya? Di KTP juga sama. KTP Cuma 3 itu kan, 3 suku kata kalau di paspor kan. Di KTP Kartika RSR Panggabean, di ijazah, di dokumen-dokumen lainnya Kartika SRR. Tapi kalau di paspor karena kalau kebanyakan singkatan nanti dia banyak nanya ya, males ya kita di imigrasi ya. Lama Paling nanti dia tinggal balik kan itu biasanya kalau di paspor aku tuh di yang udah sama imigrasi nama lengkapnya ditulisnya di halaman terakhir. Oh, oke. Soalnya kan kalau misalkan kayak di ijazah atau di akte kelahiran kalau ditulis panjang A3. Iya. Gedean. A3. Kita kata A4 atau folio kan jadinya A3. Dia bisa dibuka gitu. Gede banget loh bawa kemana-mana. Iya emang rada repot sih, tapi kan itulah orang Batak ya nanti nyokap pengen, orang tuanya pengen ngasih nama, opungnya mau ngasih nama, Oh iya benar. tantenya mau ngasih nama, jadi itu tapi nama benar sih. sepanjang itu nggak cuma dari bokap gue, justru yang dari bokap gue itu cuma Kartikanya doang dan Panggabean of course ya.
Rahel itu dari bapaknya nyokap gue yang which is adalah pendeta. Rahel itu adalah nama dari Alkitab. Nah, Setia Rezeki itu dari kakaknya bokap. Oh. Dia bilang biar rezekinya setia Iya, gitu. Ya amin ya, doa kan Ya, ada. amin, amin, Nama amin, adalah amin. doa, diaminin Dan ternyata aja. sesuai dengan namanya rezekinya itu ya. Luar biasa Aduh, loh. Mike, amin. Kalau gitu gue dulu dikasih Michael rezeki ya. Oh iya benar. Iya benar. Iya. Sama Project Pop masih aktif dong, masih Iya, manggung ya. masih. Terakhir di mana? Kita kemarin baru balik dari Siantar. Kita diundang Pulang ke kampung dong. sekalian pulang kampung. Kita diundang ke acara ulang tahunnya Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar. Itu terakhir minggu lalu gitu. Nah, kalau minggu-minggu depan adalah. Jadi kan setelah kita lebaran itu memang masih on and off ya. Jadi maksudnya kayak sebulan tuh baru 2 atau 3 ya. Mudah-mudahan nanti nambah-nambah lagi Iya, ya. iya. Mudah-mudahan Amin. kondisi ekonominya bagus. Jadi event-event juga banyak gitu pengennya iya. gitu. Asli emang Siantar? Enggak. Kalau gue kan emang lahir dan besar Jakarta ya. ya. Tapi kalau bokap dan nyokap bokap aja udah lahir dan besar di Jakarta. Tapi kalau opung terus opung gue lagi buyut apa tuh semuanya dari Tarutung. Oh Tarutung. Tapi kalau nyokap emang sana juga, Sumatera Utara juga. Iya, nyokap Sumatera Utara juga. Dia si Tompul itu rasanya di Tarutung juga harusnya ya. Enggak runcing Gitu. dia. Si Tompul ya. Iya, lucu. Tumpul ya. Bercandaan markop banget loh si Tompul. Tapi dulu waktu kan kalau nggak salah tahun 90 ya baru mulai terjun ke dunia seni bersama kakak-kakak Iya, senior. iya. Jadi itu tuh di tengah-tengah gue. Kalau nggak salah 92 apa 93 ya. Kalau nggak 93 94. Iya Kalau loh. nggak 95 terus aja. Antara 92 93 94 itulah. Jadi dulu kan namanya masih Padiangan tuh. Iya. Terus udah gitu kita ditawarin sebuah program di SCTV namanya Project P. Iya. Project P. Nah, terus ya udah dari situlah akhirnya orang makin kenal nama kita. Waktu itu namanya masih Padiangan, tapi terus di perjalanannya memang ada sedikit perpecahan antara founder-foundernya Padiangan ini. Akhirnya terpecah 2 lah, yang satu namanya kita ambil namanya jadi P Project, terus yang dulu boleh ngambil namanya Padiangannya. Nah, P Project ini tuh ada Denny, Isur, Daan, termasuk juga angkatan aku nih, aku, Yosi, Ujo, Iya. dan yang lain-lain. Tapi emang dari dulu tuh nongkrong bareng mereka waktu di Bandung tuh. Enggak juga, kita tuh jadi kan kayak Denny, Isur gitu kan beda umurnya udah jauh ya. Iya. Terus mereka juga udah gak ada kuliah soalnya. Kebetulan Denny dan Isur itu juga emang dari Visip Unpar. Ya, tapi karena kita gak pernah ketemu di kampus ya, jadi ketemunya kalau kita lagi mau ada acara aja. Jadi kan sebenarnya gini, mereka tuh senior di Padiangan. Nah, kalau misalnya setiap tahun mereka mau regenerasi, salah satunya adalah ngambil dari anak-anak angkatan baru, baik di Parahyangan, Visip maupun di Pajajaran. Gitu. Nah, biasanya kalau malam keluarga Unpar tuh angkatan-angkatan baru kan harus kasih performance gitu. Nah, biasanya kalau dari fisik yang latih si Padiangan ini. Nah, disitulah nanti dia akan nilai, oh nih anak ancur ambil gitu. Jadi yang kumpul sekarang di Project Pop itu yang ancur-ancur ya. Bisa dibilang begitu sih. Emang waktu itu emang cewek sendiri yang nongkrong, nggak ada cewek yang lain gitu? Enggak juga, banyak kok cewek-ceweknya, cuma Kurang hancur. ya mungkin ya yang mereka anggap paling berani gila, berani jelek, mungkin aku, dan kebanyakan cewek-cewek itu emang bertugasnya tuh di kostum, di makeup. Wardrobe ya jadinya. Lebih ke jaim-jaim sih kebanyakan ya. Cewek-cewek itu kebanyakan jaim. Sebenarnya nggak jaim juga, cuma kayak mereka juga manis-manis gitu, kayaknya abang-abang aku yang kasihannya manis-manis kok dijelekin gitu ya. Udah yang udah ada aja nih yang udah biasa-biasa aja mereka. Yang jelek kita manis-manisin. Mereka kalau ngomong tuh nggak ada orang jelek yang ada, cuma orang cantik dan orang baik. Iya. Mereka selalu gini, aduh kasihan kalau yang cantik dijelek-jelekan, mendingan yang baik aja dijelek-jelekan. Dengan kata lain ya, dengan kata lain you know. Tapi di 2025 ini Project Pop mau bikin apa lagi setelah terakhir kan udah single ya yang sikat apa?
Oh Ayu iya. Sikat, Jadi sebenarnya gini, di tahun 2024 tuh kita ngeluarin album kan, album yang supposedly adalah merayakan ulang tahun kita yang ke-25. Move on. Tapi waktu itu merayakan ulang tahun ke-25 tuh masih pandemi ya. Terus kepending. Akhirnya baru bisa keluar tahun lalu 2024. Makanya kita kasih judulnya 2856. 28 tuh umur kita. 56 itu dari slogan kita 5 bodies 6 souls. Yeah. Karena tadinya kita berenam, Yes, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi kita secara raganya kita tinggal berlima tapi jiwanya 6. Yeah. Nah, di tahun 2025 ini kita berusia 29 tahun kan. Jadi which is tahun depan 2026 kita akan 30. 30 Jadi tahun. kita lagi membuat beberapa strategi untuk menuju ke umur 30. Oke. Salah satunya adalah tiap beberapa bulan sekali kita ingin mengeluarkan single. Nah, single pertama yang kita keluarkan di tahun ini adalah si Sikat Gold itu. Karena kebetulan kita riding the waves lah ya, bahwa sepak bola Indonesia tuh lagi jadi pusat Lagi perhatian hype sekali, banget lah ya, lagi ya. hype banget. Jadi kemarin akhirnya Yosi membuat lagu Sikat Gold itu. Pengennya sih sampai ke tahun depan kita ulang tahun tuh setiap berapa bulan sekali kita ngeluarin single gitu. Oh gitu. Biar ngebangun awareness juga terutama Iya sih. dari generasi yang muda ya. Iya. Gitu. Tapi kan setahu gue kalau Project Pop tuh dimanapun mau generasi apapun ya masuk semua loh. Jadi mau misalkan kayak apa kalau anak-anak zaman sekarang kalau dulu kan for seni sekarang Pensi. Oh pensi. SMA. Ya. For seni, aduh. Pensi tuh mereka masih di iya masih gila gitu loh. gila lo. Biarpun kadang-kadang coba kalau kata Ujo biar mereka cuma tahu refnya doang. Iya, Tapi iya, untuk mereka nyanyi gitu kan. Benar. Ya sebenarnya sih begitu, tapi memang kita akui kan bukan berarti semua lagu. Ada beberapa lagu yang emang long lasting itu kuat sekali. Iya. Yang paling kuat itu apalagi untuk anak-anak pensi adalah Ingatlah Hari Ini. Itu Iya, kayak betul, anthem buat betul, mereka. betul, Kalau betul. di zaman kita kemesraan buat dia adalah Ingatlah Hari Ini. Terus kayak Pacarku Superstar, terus Iya. Bukan Superstar, Yes. terus ada Goyang Duyu, itu semua tuh memang masih ini banget buat mereka. Tapi tidak jarang juga mereka mulai nggak tahu siapa yang nyanyi sebenarnya. Nah, Iya. Kadang-kadang mereka gitu, mereka nggak tahu siapa yang nyanyi, jadi mereka tahu lagunya aja. Tapi kan anak sekarang explore ya. Iya, betul. Nanti baru tuh nanti mereka pergi ke YouTube, lalu keluar lah Project Pop ini. Tapi mungkin tampangnya juga nggak terlalu Familiar juga siapa mereka nggak muka-mukanya. terlalu familiar juga. Tapi begitu misalnya gue ketemu nih sama anak-anak ABG gitu ya, terus ibu-ibunya kan pasti penggemar Project Pop di masa remajanya ya. Iya. Ini loh, ayo salam tante gitu-gitu. Udah nggak apa-apa, anaknya nggak kenal. Nah, nanti baru ketika ibunya ngomong ini yang nyanyi Ingatlah Hari Ini, baru terus mereka gini, hah? Kok nenek-nenek gitu? tapi benar ya, ini true story loh. Jadi Januari tahun ini kan aku ke Bali sama keluarga kan, dan dilalah pas aku check-in itu ketemu Ujo. Oke. Jadi ternyata Project Pop malam sebelumnya abis manggung juga gitu, kayak kan. Apa awal gini nih? Terus anakku yang cowok tuh si Fabian bingung kan, papa nggak di Jakarta, nggak di Bali, kok ketemu temen ya? Gitu. Aku bilang, kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Kamu tahu nggak lagu ini? Ingatlah hari ini. Tahu? Itu yang nyanyi. Hah? Itu yang nyanyi? Iya. Bener kan? Iya. Iya benar gitu. Secara fisik mereka nggak tahu ya, tapi Iya. secara lagu mereka tahu semua Itu rata-rata. kan sama kejadiannya kayak yang lagi banyak dibahas akhir-akhir ini adalah lagu You'll Be In My Heart. Ya. Di recycle sama Nicky. Iya. Anak sekarang taunya itu Nicky yang nyanyi. Tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya awalnya adalah Phil Collins. Collins. Iya, yang betul, nyanyi. betul. Dan mereka malah ngerasa bahwa mungkin ada perdebatan nih siapa sih kakek-kakek kayak itu yang nyanyi itu. Gak Gitu. mungkin masa Makanya kakek-kakek. kadang-kadang kalau misalnya Ingatlah Hari Ini diminta sama orang untuk dinyanyiin, gue tuh ya memang pengarang lagu itu main komposernya adalah Yosi, Yeah. lalu ada Irwan, lalu ada Ujo. Gue selalu bilang boleh nggak jangan dikasih dulu ke penyanyi baru sekarang kalau ada yang minta. Biarin aja kita dulu yang nyanyi. Iya. Soalnya kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih dia yang nyanyiin, tapi gue kayak belum rela gitu. Ini jujur aja sih gue ya netizen kayak belum rela lagu itu dinyanyiin sama orang lain. Iya. Ya udah kita aja yang nyanyiin ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya seperti itu juga kan dia nggak tahu siapa yang nyanyi ya. Kayak sekarang kan banyak misalnya kayak Om Leo berkaraoke siapa Iya, ini iya. yang gitu. Jadi mereka berkaraoke mereka pasang lagu itu terus kemudian karena mereka suka lagunya mereka nggak peduli nih siapa yang nyanyi gitu, nggak apa-apa juga gitu. Iya, Tapi iya, kalau spesial lagu itu kemudian di recycle sama orang, gue tuh kayak kalau gue pribadi Iya. rada belum rela. Tapi ya mungkin saatnya nanti akan ada lagu Iya, itu iya.
harus di. Tapi sekarang ini ntar dulu deh gitu ya. Mendingan orang tahu dulu. Komersil ya. Iya, walaupun sebenarnya kemarin waktu Ernest dan Meira bikin film Cinta Tak Seindah drama Korea, mereka minta. Terus akhirnya karena dirubah, karena itu tentang filmnya tentang drama Korea kan, jadi liriknya juga dirubah ke bahasa Korea. Menurut gue itu keren, nggak apa-apa kalau itu. Gitu. Tapi sempat dinyanyiin lagi nggak mau Project Pop pakai bahasa Koreanya itu? Belum. Oh, belum. Susah juga ternyata. Dan kayaknya kalau kita nyanyi dalam bahasa Korea, karena kita selalu kalau manggung kan nggak selalu hanya dalam untuk komunitas yang suka Koreaan ya. Betul. Jadi mereka justru nggak bisa ikut nyanyi nanti. Kalau gue sebagai penonton konser suka gini, kalau suka lagunya tapi nggak bisa ikut nyanyi tuh kayak kurang asik gitu ya. Iya, gitu. benar. Jadi kita kan pengen ikut nyanyi minimal di ref. Kalau Project Pop itu kan lahirnya kan di Bandung ya. Pernah gak sih ada lagu lu Project Pop yang dinyanyikan pakai bahasa Sunda ketika manggung di Bandung gitu? Belum pernah ya? Ya, Oh, belum. Iya. Atau mungkin one day bikin lagu Sunda? Bisa jadi, mungkin juga ya. Iya. Justru pengen juga sih kalau memungkinkan someday kita bisa collab dengan Kang Doel Sumbang, mungkin kan dia seniman Sunda yang Betul. Iya. ikonik banget Iya, ya betul gitu. banget. Kang, silakan Kang. Langsung. Kang Dul, Kang kalau Dul. karena Kang datang Dul. Bang Dul kalau ini. Bang Dul. Iya. Beda depannya ya. Betawi ke Sunda-Sundaan lah. Nah, ini kan dari berawal dari Project Pop, terus main film, ya kan? Film udah berapa banyak berarti Kak? Wah, Banyak ya. sedikit. Maksudnya gini. Sedikit yang diingat. Bener-bener jujur aku nggak ingat. Tapi kan sebenarnya gini, kalaupun misalnya ada 10 lebih pun nggak nyampe sih 20 kayaknya. Itu pun kan banyak yang spesialis 3 scene, 4 scene. Dari 2003 kok nggak salah udah mulai main film ya. Harrison ikut ya? Arisan iya, nah itu kayak gitu kan cameo doang Iya. Arisan. Terus aku juga pernah ikut Kejar Jakarta kalau nggak salah. Iya. Itu yang main sebenarnya abang-abang P Project, ini Surdaan, Iyang gitu kan. Nah tapi karena kami adik-adiknya, jadi diajakin main. Project Popnya sendiri cuma cameo di sana, tapi kalau aku kayak dikasih peran beberapa scene. Terus baru bener-bener yang main yang screen time tuh istilah screen, katanya screen time. Gue tadinya bingung screen time tuh apa. Oh, scene-nya banyak. Banyak. Oke. Yang scene-nya banyak dimulai dari waktu itu Upi tuh yang nekat sebenarnya yang ngasih film ke aku, Recobex. Coba. Oh, ya, tahu. Perempuan-perempuan itu kan. Ya. Ya. Terus ya udah abis itu ada film bareng Project Pop juga judulnya Laskar Pemimpi. Itu memang Project Pop yang main. Yang perang-perang kan. Nah abis itu ya ada yang ya itulah spesialis beberapa scene aja. Tapi yang benar-benar jadi lead role. Lead role itu si Recobex itu. Recobex. Nah kalau Laskar Pemimpi barengan Ya, Project barengan, Popnya ya. Terus dia gitu setelah sekian lama, terus aku dikasih kesempatan lagi untuk punya scene, ya screen time lebih banyak itu di Ngeri-Ngeri Sedap. Sedap. Iya. Oh iya. Dan Ali dan Ratu-Ratu Queens. Oh. Di situ. Yang paling berkesan dari semua itu? Paling kira-kira wah gak bisa lupa nih, syuting ini gak bisa lupa gue. Semuanya kayak standar banget ya jawaban gue ya. Atau yang paling susah deh. Karena kan Iya, kalau dia kayaknya bener. ya udah perempuan Batak, agak-agak galak gitu, yang Iya. yang agak susah Kalau pendalaman kan jadi mama galak, mama Iya, Batak iya. gitu biasanya kan Iya, jadi kan, iya. iya kan? Ya sebenarnya sih akhirnya aku harus boleh jujur semuanya aku suka gitu ya. Kalau tingkat kesulitan waktu itu mungkin salah satu yang sulit adalah waktu aku jadi Mama Ana di Recobex. Karena aku secara looks aja mesti diitemin supaya mirip sekali dengan orang Ambon. Dan iya, itu dan aku selalu akan pulang datang paling pagi karena harus diitemin dan pulang paling malam karena ngapus make upnya. Dan mempelajari logat Ambon juga nggak gampang. Iya, betul. Ketika ada syuting-syuting yang udah sampai larut malam bahkan sampai pagi itu kadang-kadang lepas si ininya logatnya Iya, gitu ya. iya. Jadi itu adalah film pertama aku yang punya scene yang banyak sekali gitu. Boleh dibilang aku pemeran utama, salah satu pemeran utama. Jadi emang agak berat tapi ya aku bersyukur bahwa ada seorang Upi yang percaya gitu dan walaupun nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek-jelek, nggak jeblok-jeblok banget, aku bisa memerankan Mama Ana dengan baik. Nah itu tingkat kesulitan yang aku rasa. Nah kalau ya semua berkesan tapi memang aku tidak bisa membohongi, yang paling berkesan adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. Karena justru ini aku sebuah penantian lah di film ini, bahwa
sekian banyak film Batak, aku sering bilang di banyak wawancara bahwa banyak sekali film Batak, tapi kenapa mereka melupakan nama seorang Tika Panggabean? Bukannya apa-apa, karena ada nama Panggabean di sana. Aku nggak minta juga jadi pemeran utama, enggak. Sekedar seorang Tika Panggabean ini ada di film Batak, aku tuh kayak apa ya, kayak masuk ke dalam dunia aku. Apalagi kalau syutingnya itu memang di kampung. Di sana, Nah satu hari datanglah Benedion Raja Guguk, lalu dia menawarkan, terus aku langsung iya, apalagi ketika dia bilang ini akan syutingnya di kampung tapi ya, dia bilang gitu. Wah, loh tambah-tambah loh film syuting di kampung, gue seneng banget gitu loh. Jadi emang itu berkesan sekali. Waktu itu dengan kondisi yang tunggu deh, kita tuh pas abis pandemi kayaknya tahun 2021 ya. Jadi Bene tuh menghubungi aku tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi terus ke pending. Lalu masuklah pandemi. Jadi kita tuh kayak yang ini jadi nggak sih, ya udahlah gimana Tuhan aja ya, jadi bagus nggak. Sampai satu hari Bene telepon, "Mak, jadi. Mari kita syuting." Terus kondisinya tuh bener-bener banyak hal yang nggak bisa gue lupain. Ngeri-ngeri sedapnya tuh bener gitu loh. Kayak kita harus syuting dengan waktu yang tidak bisa, yang efektif dan efisien lah, karena budgetnya juga tidak besar. Terus waktu itu Bene bilang bahwa ini adalah proyek idealis dia, jadi ada hal-hal yang dia nggak mau dirubah untuk kepentingan komersial, kayak para pemeran bapak ibunya, pemeran anaknya. Jadi kan sangat mungkin ada beberapa produser atau PH yang nggak mau gitu loh, karena wajah-wajah ini tidak familiar gitu loh, misalnya sebagai aktor gitu kan. Terus belum lagi ceritanya tentang Batak, sangat Batak sentris. Gak pernah tuh, belum ada sejarahnya film Batak yang bisa sangat ada kayak Toba Dreams itu bagus sekali. Tapi setelah Toba Dreams itu belum ada. Kayaknya mungkin PH juga banyak yang berhitung gitu ya. Aduh gimana nih ya, nanti balik gak? Mungkin aku gak tahu. Jadi semua dimulai dengan sebuah kesederhanaan dan kekeluargaan yang menurut aku kental banget. Terus kita mesti ada 2 minggu di Bali G, tidurnya di hotel yang sama, setiap hari berangkat ke lokasi yang sama, pulang gitu. Jadi kekeluargaannya tuh dapat banget. Kita tuh bener-bener kayak keluarga banget, sampai aku bener-bener manggil Bang Wendy tuh bapak, dia manggil aku mama, anak-anak aku juga sampai sekarang manggil aku mama. Oh gitu. Jadi kayak keluarga banget gitu loh. Terus nah yang biasanya aku pasti dikasih peran yang sedikit komikal, lucu-lucu, di sini Bene bilang gini, nggak boleh keluar dari skrip Mak. Pokoknya ikutin skrip, karena semua kelucuan dan komedi yang ada di dalamnya sudah aku persiapkan. Itu situasi. Jadi nggak boleh yang apa namanya? Tiba-tiba yang improv lucu gitu ya. Udah dengan porsinya aja. By script aja. Karena lucunya di situasinya. Situasinya yang lucu. Nah, jadi ya udah aku bermain seperti itu, dan tantangan-tantangan yang dikasih sama Bene, harus marah, harus nangis, harus ada dramanya, ada itu tuh. Jadi ya kalau aku boleh bilang paling berkesan sampai saat ini ya ngeri-ngeri sedap itulah gitu loh. Karena dari praproduksinya, produksinya sampai paskanya tuh bener-bener sampai promonya. Dan kita gak pernah ada yang nyangka bahwa ternyata film itu kemudian meledak. Banyak orang, ya terutama orang Batak yang seneng banget, lalu orang-orang yang bukan Batak pun bisa relate gitu ternyata gitu. Itu yang hebat Bene sebenarnya. Di Sumatera sana bolak-balik nobar. Iya. Benar, sampai mereka kan nggak semua bioskop ada di tempat ya. Ya di bioskop tuh kayaknya hanya di kabupaten atau kota madya yang besar. Dan itu mereka rela dari kampung naik bus hanya untuk nonton film itu gitu loh. Kebanggaan. Iya benar. Benar. Udah kita mungkin kan memang tentang daerah sendiri, jadi lebih menjiwai, lebih dalam lah ya gitu. Benar. Dan mungkin selama ini juga ditinggalin sama teman-teman yang aku film Batak gua nggak dipanggil. Ya, mungkin kan udah aroma Sunda soalnya. orang taunya begitu kan. Mungkin juga bener loh. Kadang-kadang karena memang taunya di Project Pop Sunda semua gitu kan. Iya. Pasti ya ini Sunda juga nih, biarpun namanya Panggabean ya, kita juga nggak tahu kan gitu. Mungkin dari situ. Juga iya, bisa. Karena kalau untuk karakter Sumatera Utara kan yang kental tuh kan Naga Bonar ya, Om Deddy Miswar dulu kan. Sama satu paling Om Indro tuh kadang-kadang suka pakai logat Batak kan itu yang karakter Batak cuma mereka berdua tuh yang kental banget maksudnya. Nah kemudian kan sekarang generasi sudah berganti, nah itu 4 anak agak lain itulah sekarang. Nah iya benar. Bener-bener agak lain sih. Gak lagi bikin agak lain kedua kan. Benar. Sih. Tapi mereka tuh lucu-lucu loh, lucu banget asli tuh. Iya. Kalau selama ini
pernah bentrok gak sih jadwal sama Project Pop sama itu? Bentrok pasti ada juga, tapi itu gimana memang tuh? tugasnya Jeffrey alias Japra dari awal. Jadi pokoknya kalau emang Project Pop itu jadwalnya udah masuk duluan, dia prioritas. Kalaupun ada tawaran syuting, tawaran apa, tidak hanya untuk aku ya, tapi juga buat semuanya, ya kita harus ngalah gitu loh. Terpaksa jadwal syuting film atau misalnya kayak Ujo, MC, Yosi misalnya jadi pembicara di mana, terpaksa harus mengalah. Jadwal pribadi itu pasti harus mengalah. Tapi kalau misalnya kita nih ada jadwal film misalnya udah masuk duluan di bulan kayak di tahun lalu tuh aku sempat pergi ke keluar kota sebulan untuk syuting. Ya ini memang sudah dari jauh-jauh hari juga. Jadi teman-teman Project Pop juga bisa mengerti dan Japra juga sudah menyampaikan kepada klien bahwa di tanggal segini tiket tuh nggak ada. Dan biasanya klien udah nggak jadi masalah lagi gitu kok. Jadi mereka tetap oke. Manggung berempat pun juga nggak masalah ya. Jadi emang sebenarnya kalau selama dari kitanya juga kalau selama masih berempat kita masih terusin. Tapi kalau udah bertiga terlalu berat memang. Kalau bertiga enggak, biasanya kan berempat. Sebenarnya dari semua personil Project Pop itu semua nyawanya semua di situ ada. Iya. Jadi istilahnya satu nggak ada pun masih ada nyawanya, tetap ada gitu. Tetap ada ngerasa masih ada tikanya nih, masih ada almarhum juga nih. Gitu. Kayak masih begitu karena udah saking. Lagi-lagi kembali kepada gitu. Lagu-lagu yang Yosi dan Gugum ciptakan, rata-rata kan lagu hitsnya mereka yang ciptakan ya. Itu lagunya cukup kuat gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang ya nggak apa-apa, kita memang pengen dengerin Project Pop dengan lagu-lagunya. Jadi misal Tika nggak ada nggak jadi masalah. Terus misalnya paling kita-kitanya nih yang berlima ini, kalau buat aku kalau Ujo nggak ada yang hilang. Terus Yosi nggak ada, Odi nggak ada, Gugum nggak ada, karena masing-masing tuh kayak punya peranannya sendiri gitu. Ada yang jadi playmakernya, ada yang crowd ininya, ada juga yang ngaconya gitu. Jadi kalau salah satu dari mereka nggak ada tuh gue juga suka, ya Odi nggak nyanyi ya kali ini, tapi ya show must go. Apalagi kalau misalkan part nyanyinya Botik di nggak ada kan, yang gantiin siapa itu pakai suara perempuan? Nah biasanya kalau aku nggak ada, kita pakai backing vokal untuk nge-backup anak-anak. Kalau misalnya yang nggak ada anak cowok itu masih aman. Biasanya biasanya kita Raisa kan ya. Pengennya sih gitu. Kalau itu sih kepengenannya anak-anak. Kalau bisa Raisa tetap aja terus di situ. Jadi Raisa penggabean nanti. Iya. Nah, berarti kalau misalkan disuruh milih nih antara film sama nyanyi dengan Project Popnya, pilih mana?